Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh Dia Allah yang luar biasa bagi engkau dan saya. Penyertaannya, pemeliharaannya sungguh sempurna. Bersyukur bahwa hari ini kita dapat beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu hati di dalam doa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik di setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami membawa setiap ucapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di setiap rumah-rumah jemaat-Mu. Engkau memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memberi penghiburan, hadirat-Mu yang menyegarkan setiap jiwa kami. Nama Tuhan ditinggikan lewat pujian dan penyembahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jalan hidup manusia, liku-liku penuh tantangan, badai menimpa ku sendiri, sedih susah, putus asa. Jangan kau biarkan ku jalan sendiri. Pimpinlah jiwaku yang lemah ini. Inilah doaku, ya Tuhanku. Ku terima janji firman yang Dia berikan ku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Jalan hidup manusia, liku-liku penuh tantangan, badai menimpa ku sendiri, sedih susah, putus asa. Jangan kau biarkan ku jalan sendiri. Pimpinlah jiwaku yang lemah ini. Inilah doaku, ya Tuhanku. Ku terima janji firman-Nya, Dia berikan ku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Daripadanya harapan jiwaku, Dia buka jalan yang baru bagiku. Ku terima janji firman-Nya, Dia berikan ku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan.
terima janji firman-Nya, Dia berikanku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah cemaskan masalahmu. Tuhan peduli rambut di kepalamu, semua terhitung olehnya. Semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia. Tuhan peduli
terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga. Engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga. Engkau berharga bagi Dia. Sungguh hidup kami berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri buat setiap kami. Sungguh kami umat-Mu yang berharga. Kami mau mengangkat setiap pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang memberikan kekuatan. Engkau Allah kami yang memberikan penghiburan di setiap umat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Oh, Allahku dahsyat di dalam hidupku. Oh, Allahku dahsyat di dalam hidupku. Oh, Allahku dahsyat di dalam hidupku. Di setiap kehidupan kami. Oh, Allahku dahsyat di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Oh, Allahku dahsyat di dalam hidupku. Pegang tangan kami Tuhan. Oh, Allahku dahsyat di dalam hidupku. Allah kami yang dahsyat. Oh, Allahku dahsyat di dalam hidupku. 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 Tuhan peduli rambut di kepalamu, semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia. Tuhan peduli
Sebab kami membutuhkan kekuatan dari Engkau Tuhan. Amin. Kami hanya dapat memandang-Mu Yesus. Di tengah ketidakmampuan kami tahu Engkau ada Allah yang bertata di atas kehidupan kami. Oh, hadir di dalam hati kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Oh, kami melihat kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Oh, bertatalah di atas kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Hujaniku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu. Hujaniku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan, Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamah, ku rasakan jamah, ku rasakan jamahan-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Yesus. Oh, harapanku di dalam-Mu, tak pernah ku ragu. Hidupku dalam genggaman-Mu, Amin. Jangan lepaskanku, Jangan pernah lepaskan kami walau Tuhan. badai menghadangku, tetap bersamaku. Hujaniku, Hujani kami Tuhan. hujaniku. Amin. Roh Kudus
rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jamahan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jamahanmu. come now, Holy Spirit, come now. You run into me, come now. Holy Spirit, come now. Holy Spirit, come now. Holy Spirit, come now. You run into me, come now. Holy Spirit, come now. Holy Spirit, come now. Holy Spirit, come now. You run into me, come now. Holy Spirit, come now. Holy Spirit, come now. Holy Spirit, come now. You run into me, come now. Holy Spirit, come now. Holy Spirit, Kesembuhan come now. terjadi, Holy pemulihan Spirit, terjadi, come now. mujizat You run terjadi, into me, kemenangan terjadi come Tuhan. now. Holy Spirit, Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasihmu, ku rasakan jamahan, ku rasakan jamahan, ku rasakan jamahanmu. Kiara la basyara ra 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 ra. Kiara la basyara ra 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 ba ya ra la ba ra ra. Kiara la masy kiara ra 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 ra. Kiara la masyara ra 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 ra. Kiara la masyara ra 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 ra. Kiara la basyara ra ra. Kiara la Ku basy kiara ra. rasakan jamahanmu, Kiara la masy kiara la maya ra. Ku rasakan jamahanmu, Yesus. Ku rasakan jamahanmu, Yesus. Mari sembah Dia. Ku rasakan jamahanmu, Yesus. Kami rasakan jamahanmu. Ku rasakan jamahanmu, Yesus. Ini kami Tuhan. Ku rasakan jamahanmu, Yesus. Ku rasakan jamahanmu, Yesus. Ku rasakan jamahanmu. Ku rasakan jamahanmu, Yesus. Ku rasakan jamahanmu. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahanmu, Yesus. Ada terobosan di tempat ini. Ku rasakan jamaah. Ada kesembuhan di tempat ini. Ada pemulihan
rasakan jamahanmu Yesus. Ku 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 rasakan jamahanmu Yesus. Kami percaya Tuhan. Ku rasakan jamahanmu Yesus. Kami melihat terang-Mu Yesus. Ku rasakan jamahanmu Yesus. Oh Rabayamu. Ku rasakan jamahanmu Yesus. Oh sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu tongkat-Mu dan gadamu itulah yang menghibur kami. Kami tidak takut karena Engkau adalah gembala kami Tuhan. Oh Rabayamu. Ku rasakan jamahanmu Yesus. Ku rasakan jamahanmu Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur bila hari ini kami bisa melakukan ibadah. Itulah suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami. Tuhan ajari kami untuk mendengarkan firman, untuk mengerti setiap kebenaran, agar setiap kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan. Bajak tanah hati kami, agar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Urapi setiap kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema kuasa mujizat di tengah masa sukar. Saya percaya setiap saudara sedang mengalami masa-masa sukar, terutama pada akhir zaman ini, saudara. Saudara, kalau kita mau lebih jelas, maka saudara, masa sukar ini memang diizinkan oleh Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 40, ayat 1 sampai ayat ke-38. Saudara, di kitab Keluaran ini saudara, kita belajar bagaimana Musa menghadapi masa-masa sukar dan dia disertai oleh Tuhan. Bagaimana dia mendapatkan penyertaan Tuhan? Mari kita baca kebenaran firman dan kita belajar. Dan kita akan kupas setiap kebenaran ini. Agar kebenaran ini menjadi sebuah modal bagi kami untuk menghadapi masa-masa sukar. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Kita bersaut-sautan dengan cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalam tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mesbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci.
Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuh di antara kemah, pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuh itu dengan alasnya. Dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikannya lah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnyalah papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenyakanlah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup perdamaian di atas tabut itu. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya lah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya lah di atas roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangkannya lah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dipakarkannya lah di atas ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya lah di depan pintu kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya lah di atas korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuhkan tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikanlahnya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikannya Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci.
Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 38, yang paling menarik adalah kemah suci. Saudara, kalau kita mau membaca di dalam Keluaran 40, di situ ada suku kata kemah suci. Saudara, itulah sebuah gambaran bagaimana yang dikatakan kemah suci itu adalah tabernakel. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Tetapi saudara, saya perlu sampaikan pada hari ini bahwa perjalanan kehidupan orang Kristen di akhir zaman ini bisa digambarkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan di padang gurun. Artinya itu adalah sebuah gambaran yang mana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itulah adalah gambaran perjalanan kehidupan saudara dan saya. Di padang gurun bangsa Israel diperhadapkan dengan tantangan masalah kehidupan. Di padang gurun bangsa Israel menghadapi ancaman demi ancaman. Saudara, bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah yang dilatih oleh Tuhan. Keluar dari Mesir, masuk ke dalam perjalanan di padang gurun. Mereka bisa merasakan panas sehingga mereka mengalami kehausan. Mereka juga bisa mengalami lapar karena di padang gurun tidak tersedia makanan. Dan sewaktu-waktu ada ancaman binatang buas yang bisa menghadang, yang bisa membawa mereka ke alam yang bahaya. Demikian pula pada akhir zaman. Pada akhir zaman ini kita menghadapi masa sukar. Di mana masa sukar itu sedang kita hadapi. Dan di dalam kesulitan demi kesulitan menjadi sebuah masalah kehidupan. Baik di dalam masalah mencari mata pencaharian, makin hari makin sukar, makin hari makin sulit. Dan PHK melanda dunia dan sampai ke dalam negeri kita. Dan tidak luput lagi, ekonomi di dalam dunia mengalami resesi. Baik di Singapura, baik di Filipina, di Korea, Jepang. Yang mana negara-negara ini adalah negara yang sedang berkembang. Atau negara ini negara yang makmur. Tetapi akhir zaman ini negara ini sedang mengalami resesi. Dan resesi ini diakibatkan karena guncangan oleh COVID-19. Saudara yang terkasih, belum lagi tempat ibadah sementara ditutup di seluruh dunia. Manusia mengalami ketakutan untuk bertatap muka satu sama lain dan berdampak negatif kepada ekonomi yang sangat besar karena mereka tidak melakukan transaksi. Baik perusahaan, baik hotel, baik restoran sedang mengalami kebangkrutan. Banyak karyawan dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji atau mereka mendapat gaji setengahnya dari pendapatan mereka yang sudah mereka biasa dapatkan.
di saat masa sukar di akhir zaman, banyak orang yang berlagak tahu. Banyak orang yang menghakimi orang lain. Dan banyak orang yang saling menyalahkan. Dan banyak orang saling memfitnah di saat-saat menghadapi masa sukar. Maka itu justru mereka mendapatkan malapetaka, saudara. Makin mereka bersungut-sungut, makin mereka menyalahkan orang lain, malapetaka bahkan akan meraih mereka, mendekat kepada mereka, menghadang mereka. Saudara, tetapi bangsa Israel, dia bisa bertahan menghadapi masa sukar di padang gurun. Karena ada penyertaan Tuhan. Di akhir zaman ini, jika kita ingin bisa mengatasi masa sukar, maka kita harus disertai Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menyampaikan kepada kita untuk berjaga-jaga. Untuk menghadapi masa sukar dengan mengajar firman untuk dilakukan. Tuhan sudah menyampaikan pesan-pesan. Mengajar melalui kebenaran firman. Dan setiap firman harus dilakukan. Dan Tuhan juga membentuk karakter kita. Untuk melalui masalah. Dan setiap masalah yang kita hadapi. Tanpa kita sadari bahwa itu adalah bagian dari pembentukan karakter kita. Dan tidak lupa lagi Tuhan, di saat-saat Tuhan mengajar kita, mendidik kita, membentuk karakter kita melalui masalah. Dan kita perlu mengalami pengujian iman kita. Apakah iman kita tetap kuat untuk menghadapi masalah? Apakah iman kita tetap tidak goyah dalam menghadapi persoalan hidup? Dan Tuhan menyampaikan lagi kepada kita untuk berjaga-jaga dengan mensyukuri setiap masalah yang kita hadapi. Agar kita bisa naik ke next level. Saudara, coba saya bisa buktikan saudara. Bahwa nubuatan 2000 tahun yang lalu. Yang diambil dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Sampai pada ayat yang ke-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai di ayat yang ke-5. Ada satu kalimat yang ditulis. Akan terjadi masa sukar pada akhir zaman. Saudara, masa sukar itu adalah masa sukar yang tidak bisa diselesaikan dengan akal manusia. Seperti yang sedang kita hadapi, saudara. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tidak ada satu orang yang mengatakan mereka bisa mendapatkan jalan keluar. Hari-hari ini para profesor, ahli medis, para dokter, semuanya mereka melakukan riset. Dan mereka melakukan analisa demi analisa. Mereka sedang mengalami kesulitan. Dengan pandemi COVID-19 ini adalah menjadi sebuah peristiwa yang bersejarah di bumi ini. Seluruh dunia mengalami kolaps. Ekonominya kolaps.
keadaan keamanan, terjadi kekacauan. Orang sedang mengalami ketakutan. Orang tidak berani keluar rumah. Orang dipaksakan berada di rumah. Inilah yang dikatakan masa sukar. Di dalam bahasa aslinya kalepos. Masa sukar ini tidak bisa diselesaikan dengan cara oleh kekuatan manusia. Hanya dengan caranya kita mengandalkan Tuhan. Dan di akhir zaman ini manusia mencintai diri sendiri. Bahkan menjadi hambanya uang. Saudara, berapa banyak kita tidak sadar bahwa kita itu sudah diciptakan Tuhan. Dan dilindungi Tuhan dan diberikan keselamatan yang kekal. Tetapi kita masih menjadi hambanya uang. Saudara, kalau saudara mau mempelajari lebih jelas lagi, orang-orang yang semacam ini hanya datang beribadah hanya untuk mencari keuntungan. Atau melayani Tuhan hanya untuk mencari keuntungan. Tanpa mereka sadari, setiap mereka melakukan ibadah dengan benar, melayani dengan benar, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Orang yang kelompok ini adalah kelompok yang suka membual, menyombongkan diri, menggunakan kekuatan duniawi. Dan mereka menjadi pemfitnah. Mereka menjadi orang yang memberontak terhadap orang tua. Dan mereka tidak tahu berterima kasih dan tidak memperduli agama. Di ayat yang ketiga, saudara. Orang kelompok ini adalah orang yang tidak punya kasih lagi. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang tidak suka yang baik. Saudara, coba kita renungkan. Inilah sedang terjadi pada akhir zaman ini, saudara. Manusia yang tidak memiliki kasih di dalam rumah tangga sudah kehilangan kasih. Tidak ada lagi saling menghormati. Dan di dalam rumah tangga bahkan di komunitas sudah tidak mau berdamai dengan orang. Lebih senang menjelekkan orang. Lebih senang menggosipi orang. Lebih senang mencari kesalahan orang lain. Karena mereka tidak bisa mengendalikan lidah mereka. Mereka adalah orang yang suka menjelekkan dan tidak suka yang baik. Mereka sudah tidak punya malu, lebih senang mengkhianati. Mereka lupa pada waktu Tuhan memberkati. Tetapi begitu mereka sedang diproses untuk dinaikkan next level, mereka tidak tahan. Mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, banyak sekali kita tidak sadar bahwa tubuh kita sepertinya melayani Tuhan, tetapi hati kita mendukakan Tuhan. Karena apa? Lebih mementingkan keduniawian, lebih mementingkan keuangan, lebih mementingkan daripada Tuhan. Padahal kalau kita mengerti bagaimana kita menyukakan Tuhan, maka saudara akan mengalami berkat yang kekal. Saudara, kalau kita baca di ayat yang kelima, setelah lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka. Orang-orang semacam ini adalah orang yang sering kali kita lihat di gereja, di tempat ibadah, seperti orang yang betul-betul rohani. Tetapi sebetulnya mereka, hati mereka jauh dari Tuhan. Di ayat yang kelima yang terakhir, Alina yang terakhir dikatakan jauhi mereka. Orang yang semacam ini tidak perlu didekati. Mereka akan membawa pengaruh yang tidak baik di dalam kehidupan kita untuk beribadah. Saudara, saya percaya nubuatan ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan 2000 tahun lalu untuk saudara dan saya. Maka dari itu bangsa Israel di saat dia di padang gurun selalu mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan sehingga mereka mengalami pengajaran dan pembentukan karakter
yang diperpanjang sampai 40 tahun. Untuk mencapai tanah Kanaan dari tanah Mesir. Padahal saudara, Tuhan mengajar bangsa Israel untuk mengandalkan Tuhan. Agar Tuhan menyertai dan mewujudkan tiang awan dan tiang api. Saat siang ada tiang awan sehingga tidak kepanasan. Saat malam tidak ada kedinginan karena ada tiang api. Saudara, bagaimana kita seorang manusia yang penuh dengan dosa bisa disertai Tuhan yang Maha Kudus? Bagaimana kita bisa menarik penyertaan Tuhan? Saudara, kita perlu belajar. Tuhan mengajar bangsa Israel untuk membangun tabernakel. Di mana tabernakel adalah tempat untuk bangsa Israel berdoa. Untuk menyampaikan kesulitan hidup. Dan untuk melakukan ibadah kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Saudara, untuk kita bisa meraih kuasa mujizat, maka kita sebagai orang Kristen harus mengerti tentang tabernakel. Saudara, saya mau mengajar saudara, apa arti tabernakel? Tabernakel itu di dalam bahasa Latin, tabernaculum. Apa artinya? Artinya tenda, artinya pondok, artinya rumah penginapan. Tetapi di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, tabernakel itu bisa dikatakan miskan. Artinya tempat Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Jadi saudara, tabernakel itu adalah tempatnya Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Tabernakel adalah tempat yang menjadi pusat penyembahan bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir sampai menduduki tanah Kanaan. Ini penting saudara. Saudara, kalau saudara dan saya sedang menghadapi masa-masa sukar, kita harus mengerti tentang tabernakel. Tabernakel diciptakan menjadi 3 bagian. Yang pertama saudara, halaman. Di halaman menggambarkan sebagai orang yang baru mengenal Tuhan. Saudara nanti bisa lihat di gambarnya. Di halaman ada 2 benda, yaitu 1 mezbah bakaran dan 1 kolam basuhan. Saudara, inilah sebuah gambaran bahwa orang yang masuk halaman itu orang yang baru mengenal Tuhan. Dan dia harus mengalami suatu pengertian. Di halaman ada 2 benda, yaitu 1 mezbah bakaran, 1 adalah kolam basuhan. Nah, ini bicara tentang keselamatan saudara. Saya kasih contoh Sakius. Sakius itu adalah orang yang berdosa. Tetapi sejak dia mengenal keselamatan melalui Yesus, dia tanggalkan seluruh dosanya. Dan dia mengundang Yesus masuk rumahnya. Dan dia tanggalkan kedagingannya. Dan dia membuat sebuah statement. Statement itu adalah dia bilang begini saudara. Jika ada orang yang dirugikan, maka dia akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Yang kedua, dia katakan demikian. Sejak dia mengenal Kristus, setengah dari miliknya, setengah dari hartanya, dia berikan pada orang miskin. Detik itu juga Yesus mengatakan, rumah ini dan seluruh anggotanya menerima keselamatan yang kekal.
Saudara, keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan harta. Kita harus mengenal keselamatan jauh lebih dari harta. Yang kedua, saudara, kolam basuhan. Kolam basuhan yang menggambarkan pengenalan Tuhan harus mengalami proses pembaptisan melalui pertobatan. Pertobatan itu dimulai dengan pengakuan atas dosa. Mengaku dosa, insaf, meninggalkan dosa. Menerima Tuhan sebagai juru selamat. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan bertobat dan dia dibaptis. Maka manusia lama kita mati dan dibangkitkan manusia baru. Saudara, itulah gambaran pada akhir zaman. Tetapi kalau gambaran pada zaman yang dahulu, saudara, di kemah suci atau tabernakel, para jemaat yang ingin dosanya diampuni, dia akan membawa lembu atau domba yang tidak bercela, dia sembelih. Di atas mezbah. Dan sebelum disembelih dia basuh tangan mereka, basuh semuanya. Supaya mereka dikuduskan dan mereka sembelih domba atau lembu. Dan darahnya dikelilingkan di mezbah. Maka korban itu ditaruh di atas mezbah dan dibakar sampai habis. Saudara, mezbah bakaran atau di dalam perjalanan digambarkan, di dalam perjalanan setelah pertobatan, maka kita perlu introspeksi kita setiap hari. Dengan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Agar jika ada kedagingan yang muncul, maka kedagingan itu harus dimatikan melalui pengakuan dosa. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, itu dijelaskan tentang kedagingan tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, mari kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kepadamu. Atau kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kau buat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, yang terjadi di mezbah bakaran adalah daging domba yang tidak bercela dibakar di atas mezbah sampai habis. Jika daging itu tidak dibakar sampai habis, maka akan timbul bau bangkai, saudara. Hal ini adalah gambaran membakar kedagingan kita sampai habis agar tidak jadi bau busuk untuk sekeliling kita. Bahkan sebaliknya menjadi bau yang harum. Yang menjadikan dampak kesukaan bagi sekeliling kita. Maka dari itu saudara, setiap saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Di halaman juga digambarkan sebagai tubuh. Saudara, yang kedua saudara, ruangan suci. Di ruangan suci itu ada 3 benda. 1 kaki dian atau menorah. Menorah adalah lambang dari roh Allah. Adalah gambaran bahwa setiap orang yang sudah bertobat, dia akan disertai oleh roh Allah. Maka dari saudara dan saya harus bersyukur, sejak saudara terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka
Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Maka saudara perlu mengaktifasikan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan melakukan kebenaran firman yang disertai oleh iman, maka saudara akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Yang selanjutnya adalah meja roti sajian. Meja roti sajian itu digambarkan sebagai makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Maka setiap kita harus dipenuhi oleh firman dan melakukan. Berapa banyak kita tahu bahwa firman Allah itu dahsyat, hanya tahu. Saudara, tanpa saudara melakukan firman, saudara tidak akan mengalami hadirat Tuhan. Saudara tidak mengalami kuasa mujizat Tuhan. Maka dari firman itu harus memenuhi saudara. Dan sudah memenuhi saudara, saudara harus lakukan firman itu menjadi gaya hidup. Yang selanjutnya, di ruangan suci itu ada mesbah dupa. Di ruangan suci ada mesbah dupa yang menggambarkan bahwa setiap perilaku kita, yaitu firman yang dilakukan, akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang yang tahu firman hanya sampai tahu, tapi tidak pernah melakukan. Kita sebagai orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus mengambil langkah iman untuk menjadi pelaku firman. Maka kita menjadi teladan di tengah-tengah komunitas kita. Maka dari itu setiap saudara yang dipenuhi oleh Roh Allah, maka saudara perlu mengambil langkah iman, lakukan firman. Maka akan muncul di dalam kehidupan saudara teladan yang seperti mercusuar di tengah-tengah komunitas. Dan jika dilakukan terus menerus menjadi gaya hidup saudara, maka kita akan membawa bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan saudara, waktu saudara membawa bau yang harum di hadapan Tuhan, maka saudara akan dikenal oleh Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen mengenal Tuhan sampai mengenal saja, tapi dia tidak dikenal oleh Tuhan. Karena dia tidak pernah melakukan firman. Hidupnya sama dengan waktu dia masih belum kenal Tuhan. Tidak pernah, kalau dulu tidak pernah setia sama Tuhan. Setelah terima Yesus, ya tetap tidak setia. Dan tidak pernah melakukan firman. Saudara dan saya, kita perlu melakukan firman. Supaya kita dikenal Tuhan. Dikenal Tuhan karena kita menjadi pelaku firman. Karena ketaatan, karena kesetiaan. Berapa banyak kita mudah terpengaruh oleh keduniawian sehingga kita tidak setia sama Tuhan. Kita lebih mementingkan kehidupan yang tanda kutip saudara, seperti fakta morgana. Seperti membawa saudara ke satu tempat yang sangat menjanjikan. Saya perlu sampaikan, itu hanya kemewahan, keduniawian yang tidak kekal. Saudara, jangan jual kesetiaanmu dengan keduniawian. Seperti Abraham, saudara. Abraham itu setia, Abraham itu taat kepada kebenaran firman. Maka dia dirubah oleh Tuhan menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Abraham mengalami ujian dari Tuhan. Pada waktu dia tidak mempunyai anak, Tuhan berfirman kepada dia. Dia akan mendapatkan seorang anak. Pada waktu dia mendengarkan, dia dalam hati dia, tidak mungkin aku sudah tua. Tidak mungkin Sarah. Tidak mungkin dia sedang mandul, tidak mungkin. Istriku tidak mungkin bisa membawa keturunan, apalagi aku sudah tua. Tetapi saudara, Tuhan kabulkan. Tuhan buktikan bahwa Abraham mendapatkan seorang anak.
Ishak. Ishak itu membuat suatu jawaban bagi Abraham, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa cintanya Tuhan kepada dia. Tetapi satu waktu Ishak sudah hampir dewasa, Tuhan berfirman kepada Abraham, berikan anakmu Ishak untuk menjadi korban bakaran bagi aku. Saudara, kesetiaan seseorang itu melalui ujian yang seperti ini tidak mudah, saudara. Seorang Abraham, dia akan menyerahkan anak yang dia cintai, yang sudah mempunyai hubungan yang emosional, dari tidak punya anak sampai punya anak, dia harus serahkan kepada Tuhan. Tapi kesetiaan Abraham yang sangat-sangat luar biasa. Selain setia dan taat, pagi-pagi dia bawa kedua bujangnya dan anaknya, mempersiapkan keledai dan seluruh peralatan-peralatan mesbah. Dan dia sampaikan kepada kedua bujangnya, kita akan naik untuk sembahyang, kamu tunggu di sini dan nanti kita akan turun. Iman Abraham, iman yang sejati. Walaupun Tuhan sudah menyampaikan bahwa dia ingin Ishak untuk jadi korban bakaran, tapi dia mempercayakan dirinya. Dia beriman kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Dia mengenal kasih-Nya Tuhan. Dia berangkat, walaupun berat, dia naik ke atas bukit bersama Ishak. Ishak tanya, mana dombanya? Abraham mungkin hatinya tergores. Karena Abraham tahu bahwa korbannya itu adalah anaknya yang dia cintai. Saudara yang terkasih, Abraham tetap setia kepada Tuhan. Abraham tetap taat kepada Tuhan sampai di atas bukit. Dia ikat anaknya dan dia nyusun, bikin mesbah, dia susun kayu-kayu untuk dibakar. Apa yang terjadi? Malaikat mengatakan, hentikan. Kamu lulus ujian. Saudara, berapa banyak kita tidak sadar kalau kita sedang diuji. Abraham mengenal dia diuji. Abraham mengenal dia diajar. Abraham tahu dia dibentuk. Abraham tahu dia diuji. Sampai dia bisa mensyukuri mujizat itu. Saudara, kalau saudara banyak tawaran-tawaran untuk merubah kesetiaan saudara kepada Tuhan, hati-hati. Sejak kecil engkau disertai Tuhan. Ada waktunya saudara diajar, ada waktunya saudara dibentuk, ada waktunya diuji. Kalau sampai saudara mengkhianati Tuhan, maka ujianmu itu akan gagal. Maka saudara harus melewati lagi di padang gurun. Yang selanjutnya adalah ruangan suci ini juga digambarkan sebagai jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Jadi saudara, kalau pikiran kita dan perasaan kita, kehendakan kita yang dipenuhi oleh firman, yang dipenuhi oleh Roh Allah, maka saudara akan menikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga, yaitu ruangan maha suci. Ruangan maha suci juga bisa digambarkan sebagai roh. Di dalam ruangan maha suci ada tabut perjanjian. Di dalam tabut itu ada 3 benda. Yang pertama, tongkat Harun. Tongkat Harun adalah gambaran jika kita melakukan kebenaran firman senantiasa, maka kita akan dapat melakukan mujizat dalam semalam. Seperti kisah dari tongkat Harun.
tongkat yang mati bisa menumbuhkan buah dalam waktu semalam. Hal itu sudah terlihat mustahil, tapi Tuhan bisa mengubah menjadi mujizat dalam waktu yang singkat. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita diajar untuk mengenal bahwa mujizat itu bisa terjadi dalam waktu sekejap. Yang selanjutnya, di dalam ruangan Maha Suci ada buli-buli. Di dalam buli-buli itu berisi roti manna. Roti manna adalah gambaran penyertaan Tuhan terhadap seluruh kebutuhan hidup kita. Saudara, bangsa Israel dia waktu berangkat dari Mesir, dia dibebaskan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan di padang gurun. Tidak ada makanan, tidak ada depot, tidak ada restoran, tidak ada bekal, hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan sediakan mana untuk kebutuhan bangsa ini. Sekalipun di dalam krisis seperti bangsa Israel di padang gurun, yang tidak ada kehidupan. Jika Tuhan berkehendakan mereka tetap hidup karena disediakan mana dari sorga. Saudara dan saya penuh dengan kebutuhan. Satu hal saya perlu sampaikan kepada saudara. Jangan takut. Jangan takut kalau Tuhan meninggalkan saudara. Tapi satu hal, lakukan firman dengan setia. Penuhi dengan hikmat dari Allah. Maka Roh Kudus akan berkarya. Carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Maka semua akan ditambah-tambahkan. Yang selanjutnya di dalam ruangan Maha Suci ada 2 loh batu. 2 loh batu berisi firman Allah, 10 perintah Allah. Setiap orang percaya wajib tunduk kepada seluruh hukum Allah tersebut. Saudara, di dalam kitab Keluaran, saudara, dikatakan ada 10 perintah Allah, saya bisa bacakan satu persatu atau kita baca berganti-gantian. Supaya saudara cek and recheck di dalam hidup saudara. Apakah saudara sebagai orang Kristen sudah melakukan 10 perintah Allah? Kita perlu check and balance. Saudara. Yang pertama saya baca, perintah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, Jangan berzina. jangan mencuri, Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Saudara, ke-10 perintah ini saudara perlu cek and recheck di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara katakan aku ini Kristen sejak lahir, saudara cek. Apakah saudara sudah melakukan ke-10 perintah Allah? Aku Kristen sudah melayani, cek. Aku sudah jadi pendeta, aku sudah jadi hamba Tuhan, aku jadi full timer, cek. Aku sudah jadi usher, aku sudah jadi WL, cek. Apakah sudah melakukan 10 perintah Allah? Kalau belum, cepat bertobat, cepat berubah. Jika kita melakukan ketiga proses ini, maka kita akan dipercaya oleh Tuhan. Saudara dan saya perlu dipercaya. Tadi saya bicara tentang halaman. Halaman itu kita bicara tentang kita baru mengenal Tuhan. Yang kedua, ruangan suci. Kita melakukan firman. Supaya apa? Tuhan kenal dengan kita karena kita melakukan firman. Yang ketiga, kalau saudara melakukan setiap kebenaran di ruangan Maha Suci, maka saudara akan dipercaya. Dipercaya karena ketaatan, dipercaya karena kesetiaan. Maka saudara akan mengalami terobosan di masa sukar. Saudara, tabernakel adalah petunjuk dari Allah agar manusia tetap hidup manunggal dengan Allah.
Tanpa hidup manunggal dengan Allah, manusia tidak akan mampu meraih sukses di bumi ini. Dan juga sukses meraih hidup yang kekal di surga. Didahului hidup mengenal Tuhan, lantas dikenal oleh Tuhan, dan dipercaya Tuhan akan membawa hidup kita selalu melekat dengan Tuhan. Saudara tahu akibatnya? Akibatnya adalah hidup kita selalu berbuah. Dan buahnya bisa dinikmati sesama. Dan buahnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah mengenal kebenaran firman ini, saya percaya firman ini akan mengubah setiap saudara. Dan firman ini akan membawa saudara menuju pada terobosan di masa sukar. Saudara yang terkasih, saudara akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan, yang mana dia menghadapi sakit di saat-saat pandemi ini. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Di saat dia didoakan, imannya bangkit. Pada saat dia didoakan, detik itu juga terjadi suatu mujizat. Imannya mulai bertumbuh. Saudara, setiap saudara akan mengalami hal yang sama jika saudara mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Melalui doa. Dan doa itu hanya sederhana. Berjauhan melalui telepon. Tapi bisa membangkitkan imannya. Iman itu dimulai dari pendengaran. Dan pendengaran atas firman Allah. Dan dilakukan. Maka ada mujizat yang terjadi. Saudara coba dengarkan kesaksian ini. Saya percaya akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Salam, nama saya Billy Setiadi, saya dari FA Sidokari 1, yang pada kesempatan ini ingin memberikan kesaksian karena pertolongan Tuhan sehingga saya boleh disembuhkan dari sakit saya. Jadi saya itu mengalami sakit pada tanggal 23 Juni ya. 23 Juni waktu itu adalah sakitnya seperti sakit-sakit yang sedang musim saat ini. Jadi awalnya meriang-meriang saja 4 hari sebelumnya, kemudian 23 Juni itu saya tidak kuat, terus kemudian ke dokter ya kan. Nah, ke dokter ini saya periksa di sana, dikasih obat selama 5 hari. Saya milih obat yang baik gitu, tetapi sudah 5 hari tidak sembuh juga. Akhirnya saya juga ke dokter lagi ke rumah sakit swasta di Waru ya kan, karena kita pilih yang terbaik untuk diperiksa di sana. Nah, setelah dicek di sana itu saya merasa khawatir dan cemas karena obat dari dokter pertama tidak bisa sembuh, terus kemudian di rumah sakit di Waru itu saya dicek darahnya, dicek toraknya juga, artinya itu sudah, nah ini jangan-jangan COVID seperti itu. Jadi itu membuat kami cemas sekeluarga juga. Nah, ketika saya dicek darahnya, itu yang muncul adalah, ini bukan tipes ya kan. Jadi saya cemas juga, loh bukan tipes. Terus kemudian berikutnya, ini bukan livernya. Nah, ketika hasil toraknya ditunjukkan ke saya, dokternya bilang, Bapak ini di paru-paru ada endapan cairan sebelah kiri. Bapak langsung cek untuk rapid test gitu ya. Jadi nah disitulah saya mulai, dokter saya rapid testnya jangan sekarang. Karena saya khawatir kalau nanti ada apa-apa, saya menjadi tambah khawatir lagi karena memang lagi musimnya itu tadi. Terus saya sama istri saya menyampaikan, dokter saya tesnya Senin saja, di kantor ada, nah itu dia. Nah selama itu kami hanya bisa mengandalkan Tuhan, hanya berserah saja ya kan. Saya juga berterima kasih waktu itu Pak Gembala itu juga mendukung doa ke saya. Walaupun beliau waktu itu juga sedang pemulihan dari sakitnya, tapi kami dikuatkan, Pak Gembala beberapa kali mendoakan saya, sehingga kekhawatiran saya itu dikuatkan, dipulihkan, dan Tuhan boleh memulihkan saya, sehingga ketika Senin dites itu,
menjadi non-reaktif. Itu sudah setengah lega, walaupun saya masih terasa lemah, bobot saya itu turun 9 kilo, jadi kelihatan kurus, pucat seperti itu. Itu di hari Senin setelah dites, kemudian dokter Poli di Petra mengarahkan saya untuk, Bapak ini biar cepat pulih ke rumah sakit Waru lagi, ya kan, untuk di opnam di sana aja, biar cepat sembuh. Nah, setelah sampai di rumah sakit itu, saya ternyata tidak bisa masuk kamar karena kamarnya sudah penuh, ya kan. Nah, tapi waktu itu saya tetap belum pulih, artinya belum bisa makan juga. Jadi saya benar-benar kondisi lemah, nggak ada harapan. Jadi selama sakit itu kita tidak berdaya sama sekali. Saya hampir 14 harian, ya kan. Nah, terus dengan siangnya ketika saya di UGD diinjeksi, ya, istri saya itu waktu itu didoakan oleh Ci Ien, ya, saya masih ingat. Istri saya juga down juga, wah ini gimana nanti kalau harus opnam terus kondisinya kayak gini. Nah, tapi kita percaya anak-anak Tuhan karena doa itu besar kuasanya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Itulah yang melegakan kami sekeluarga, ya kan. Jadi ketika kondisi sakit itu benar-benar tidak berdaya, hanya Tuhan yang memberi kekuatan, ya kan. Kita tidak ada harapan yang lainnya. Saya sendiri waktu itu mau ngapa-ngapain juga tidak bisa. Tidur pun setiap 1 jam bangun, ya kan. Mau hampir 14 hari itu serasa ya stres, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tetapi dengan hanya kekuatan Tuhan, saya ingat di 1 Petrus 5 ayat 7, ya kan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, Ia yang memelihara kamu. Nah, itu dia. Jadi itu yang membuat saya menjadi kuat. Selain doa-doa dari Pak Adi juga, saya menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya kan. Jadi di saat-saat seperti ini kan kita khawatir, cemas, karena saya kebayang nanti kalau ada kena positif itu terus keluarganya semuanya, ya kan. Jadi khawatir yang besar, tapi itu dengan ayat ini 1 Petrus 5 ayat 7 itu saya sendiri dikuatkan bahwa kita itu yang memelihara Tuhan. Kita khawatir iya sebagai manusia, tapi kalau menyerahkan pada Tuhan, mendekat sama Tuhan, beroleh kelegaan, beroleh kekuatan, kita tidak khawatir, kita beroleh damai sejahtera. Nah, akhirnya puji Tuhan sampai sekarang ini saya benar-benar pulih kembali, bobot saya juga sudah kembali normal, itu karena kemurahan Tuhan dan karena juga Pak Gembala dan juga teman-teman Eva itu mendoakan kami, dan doa orang benar itu sekali besar kuasanya, dan itulah masa-masa seperti ini kita harus tetap mengandalkan Tuhan saja. Demikian kesaksian saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Andalkanlah Tuhan, serahkanlah pada Tuhan karena Dia yang memelihara kita. Terima kasih, salam, Tuhan memberkati. Mari saudara, kita pejamkan mata. Saya mau berdoa pada saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap firman sudah disampaikan, sudah ditaburkan. Setiap firman yang sudah ditaburkan, Tuhan berkaryalah. Saya mau berdoa bagi setiap saudara yang tersentuh oleh firman Allah, yang berada di rumah-rumah. Saudara boleh angkat tangan, angkat kedua tanganmu. Setiap saudara yang mengangkatkan, katakan, Tuhan itu aku. Aku belum dikenal oleh Tuhan. Karena aku tidak pernah melakukan firman. Tuhan, aku berjanji mulai hari ini aku melakukan firman. Mari Roh Kudus beri aku kekuatan, supaya aku mendapatkan kekuatan untuk melakukan firman. Saudara undang Roh Kudus. Roh Kudus hadir di dalam hidupku, pimpin aku. Aku mau melakukan firman, supaya aku dikenal oleh Tuhan. Tuhan, aku percaya di ruangan Maha Suci ada tempat yang dipenuhi oleh hadirat-Mu. Tuhan, sucikan aku, sucikan setiap kami Tuhan, sertai hidupku, supaya aku bisa manunggal dengan Kau, dan supaya aku dipercaya. Karena setiap kali aku dengan setia melakukan kebenaran firman dan jaga kekudusanku, sehingga aku bisa manunggal dengan Kau. Aku bersyukur
setiap firman akan menjadi jawaban dalam kehidupanku. Tuhan, jamah setiap tangan yang terangkat. Jamah, pulihkan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang mengalami krisis ada terobosan. Dalam nama Yesus. Yang merasa ekonominya sedang mengalami keterpurukan. Angkat tangan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, jamah setiap tangan terangkat. Berikan hikmat. Berikan terobosan. Dan nama Tuhan dipermulakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau sanggup memulihkan keluarga kami. Engkau sanggup memulihkan ekonomi kami. Sanggup memulihkan kesehatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat ini. Kami telah menerima firman-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya kami dimampukan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami memberkati juga Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kembalikan urapan yang baru, hikmat, kesehatan, kekuatan, perlindungan. Bahkan seluruh putra-putrinya Tuhan, Kau menyertai Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan bagi Engkau. Kami mau memberi dengan sukacita. Biarlah apa yang kami tabur, kami akan tuai dengan sorak-sorai Bapa. Sebab Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital. Silahkan diterangkan. Terima kasih. Persembahan digital bisa dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Linkaja dan ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga seperti ini. Lalu cara yang kedua bisa menggunakan mobile banking BCA dengan scan QR seperti ini. Lalu cara yang ketiga bisa melalui transfer bank ke rekening atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Kemudian cara yang keempat, Anda bisa transfer mata uang asing ke PT OCBC NISP Tbk Cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55101002115 atas nama Willy Joseph Chandra. Kemudian Anda bisa memasukkan swift code NISPIDJ-A. Setelah itu Anda bisa men-screenshot bukti transfer untuk dikirim ke petugas gereja di nomor 0888 3332 623. Demikian informasi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai.
shalom, 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 lai, 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 lai. Engkau dan aku sungguh beruntung, sebab kita dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaanmu, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek. Katakan semua disayang Tuhan. Yang percaya akan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Semua kita berharga di mata Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Yang percaya katakan, yang percaya akan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Katakan, kita semua sama di mata Tuhan. Sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Shalom, 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 lai, 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 lai. Shalom, 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 lai, 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 Sukacita melimpah atas hidup kita, sebab kita berharga. Semua kita disayang oleh Tuhan. Haleluya. Disorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan cinta segala bangsa. Dan kita bersyukur saat ini. Kita mau bersorak-sorai. Mari katakan, mari torang puji Tuhan. Haleluya. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa.
Raja segala raja, oh Yesusku luar biasa. Mari puji Tuhan, Dia Raja segala raja, oh Yesusku luar biasa. Mari bersukacita. Orang bersusah lebih baik orang menyanyi, Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari orang menari, ramai-ramai memuji Tuhan, puji Bapa dengan kulita. Orang penjut, orang bersusah lebih baik orang menyanyi, Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari orang menari, ramai-ramai memuji Tuhan, musik bambu dengan kulita. Musik bambu dengan kulita. Musik bambu dengan kulita. Tinggalkan susahmu, sebab Tuhan yang sanggup memberikan sukacita. Sukacita Tuhan melimpah ke setiap kita, amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. 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 Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan, amin.